Juventus pesta gol atas Salernitana di Coppa Italia. Barcelona menang lawan Las Palmas berkat penalti. Cristiano Ronaldo sabet best goal score. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Juventus versus Salernitana berlangsung di Allianz Stadium dalam lanjutan babak 16 besar Coppa Italia. Tim tamu sudah unggul 1-0 di menit pertama lewat Chukwuemeka Messi. Juventus kemudian meresponnya. Gol balasan baru ada di menit ke-12 setelah Fabio Miretti mencocor bola. Juventus akhirnya bisa berbalik unggul 2-1 di menit ke-35 lewat Cambiaso. Dia mencocor bola hasil sepak pojok. Juventus menambah keunggulan menjadi 3-1 tepatnya pada menit ke-54. Daniel Rugani merobek gawang Salernitana. Juventus memperbesar keunggulan menjadi 4-1 di menit ke-75. Bola tembakan Kenan Yildiz masuk ke dalam gawang. Kenan Yildiz mencetak gol keduanya di laga ini usai memperbesar keunggulan Juventus menjadi 5-1 di menit ke-88. Timothy Weah mencetak gol di injury time. Ia melepaskan tembakan dari luar kotak penalti yang membuat Juventus menang 6-1. Bianconeri pun menang dan bertemu Frosinone di perempat final. Sevilla melawan Athletic Bilbao bermain di Estadio Ramos Sanchez Pizjuan pada pekan ke-19 La Liga. Tuan rumah yang tampil lebih dominan malah kecolongan berkat gol Athletic yang dicetak Mikel Vesga pada menit ke-30. Di babak kedua, Athletic Bilbao berhasil menambah keunggulan usai Aitor Perdes berhasil bikin gol di menit ke-76. Berkat hasil ini, Athletic Bilbao berhasil naik ke posisi ketiga klasemen sementara dengan torehan 38 poin dari 19 laga. Barcelona versus Las Palmas pada laga lanjutan Liga Spanyol di Stadion de Gran Canaria. Las Palmas berhasil membobol gawang Barca lewat tendangan Munir El Hadid di menit ke-12. Di babak kedua, Barcelona berupaya mengejar ketertinggalan. Ferran Torres sukses mencetak gol penyeimbang di menit ke-55. Jelang pertandingan berakhir, Barca memastikan kemenangan berkat gol penalti Ilkay Gundogan di menit ke-93. Berkat hasil ini, Barcelona menempati peringkat ketiga klasemen sementara La Liga dengan 41 poin dari 19 pertandingan. Juventus bungkam Salernitana lewat skor 6-1. Sorotan tertuju kepada jumlah gol Juventus. Skuad asuhan Max Allegri terkenal sebagai tim irit gol di Serie A. Bahkan dalam 6 hingga 7 pertandingan terakhir, klub asal Turin ini tidak pernah mencetak lebih dari selisih gol kemenangan 1-0, 2-1 dan seterusnya. Baru pada pertandingan kali ini Bianconeri bak lupa mode irit gol yang langsung menghujani gawang lawan lewat 6 lesakan. Cancelo masuk dalam starting line up untuk pertandingan pertama Barcelona di tahun 2024 melawan Las Palmas di La Liga. Namun bek pinjaman Manchester City tersebut hanya bertahan 10 menit dan digantikan oleh Andreas Christensen usai mengalami cedera pada kakinya. Xavi Hernandez berharap cedera Cancelo tidak serius karena pemain internasional Portugal itu telah menjadi sosok kunci bagi timnya sejak pindah dari City pada musim panas. Bek serba bisa ini telah menjadi andalan, bermain sebagai bek kanan dan bek kiri. Barca menjadikan laga melawan Las Palmas tersebut menjadi ajang debut bagi rekrutan anyar mereka, Vitor Roque. Namun, pemain berjuluk harimau kecil itu belum berhasil mencetak gol debutnya untuk Barcelona pada pertandingan perdananya. Roque sebenarnya nyaris mencetak gol perdananya pada menit ke-80, tetapi bola masuk ke pelukan Fayez. Ia lalu hampir mencetak gol ketiga Barcelona andai tendangannya di depan gawang tidak melenceng. Cristiano Ronaldo mengawali tahun 2024 dengan manis. Bintang asal Portugal itu langsung menyabet gelar awal tahun. Ronaldo menyabet gelar Best Goal Scorer atau pencetak gol terbaik dari Global Soccer Awards 2023. Sukses itu diraih berkat ketajaman CR7 sepanjang 2023. Ronaldo mampu membukukan 54 gol dari 59 laga sepanjang 2023. Dari penampilannya bersama klub dan timnas Portugal,
jumlahnya menjadi yang terbanyak ketimbang pemain lain. Rumor yang beredar Brazil meminati jasa Jose Mourinho. Kontrak Mourinho di AS Roma akan habis di akhir musim ini dan belum ada tanda-tanda diperpanjang. Mourinho pun tidak asing dengan para pemain dari negeri Samba. Ia lantas ditanya soal rumor tersebut. Mourinho malah mengaku tidak tahu. Saya tidak tahu kebenaran soal Brazil karena memang tidak berbicara langsung dengan saya. Jelasnya dilansir dari Football Italia. Kembalinya talk-chairnya sejumlah pemain lama seperti Virgil van Dijk dan Trent Alexander-Arnold ikut mendongkrak performa Liverpool. Musim ini Van Dijk berhasil tampil tangguh dan prima lagi, sementara Alexander-Arnold menikmati peran anyarnya sebagai inverted fullback yang memberinya keleluasaan untuk bermain di tengah. Bangkitnya Van Dijk dan Alexander-Arnold plus kegemilangan Alisson dan Mohamed Salah menjaga kans juara. Jesse Lingard masih tanpa klub. Ia terakhir kali bermain ketika memperkuat Nottingham Forest. Lingard sebenarnya sudah ikuti latihan bersama West Ham United dan klub Arab Saudi Ettifaq. Namun kedua klub itu tidak berminat mengontraknya pun Ettifaq sudah penuh kuota pemain asing. Dilansir Mirror, ada kabar baik buat Jesse Lingard. Kini Everton dikabarkan meminatinya. Everton sedang berjuang untuk menjauhi zona degradasi Liga Inggris. Kini ada kabar bagus bagi Liverpool. Bintang mereka Mohamed Salah tampaknya tak akan pergi kemana-mana pada musim panas 2024 mendatang. Pasalnya, ia disebutkan lebih suka memperpanjang kontraknya di Anfield. Rumor ini dihembuskan oleh Anfield Watch. Hanya saja tak disebutkan berapa durasi kontrak baru Mo Salah nantinya. Namun ada kans bisa saja ia nantinya akan sekalian gantung sepatu di Liverpool. MU dikabarkan melobi agar Andre Onana bisa bermain melawan Tottenham Hotspur pada tanggal 14 Januari. Timnas Kamerun dilaporkan memberikan izin untuk hal itu. Menurut laporan yang beredar, setelah melawan Tottenham, Onana langsung bertolak ke Pantai Gading. Ia akan menyusul rekan-rekannya untuk bermain di Piala Afrika. Ia bahkan berpotensi langsung bermain keesokan harinya karena timnas Kamerun akan berhadapan dengan Guinea pada keesokan harinya. Kepastian pemulangan Sergio Reguilon ke Tottenham dikonfirmasi langsung oleh pihak MU. Setan Merah mengumumkan sang bek kini resmi kembali memperkuat Tottenham efektif per hari ini. Dalam pernyataan resmi mereka, MU menjelaskan alasan mengapa mereka memulangkan Reguilon. Ini disebabkan karena kedua bek kiri MU sudah pulih. Selain itu, jadwal MU di sisa musim ini tidak padat karena mereka tidak bermain di Eropa dan sudah tersingkir dari Carabao Cup. Masa depan Leonardo Spinazzola bersama AS Roma memang menjadi spekulasi menyusul kontrak sang bek yang akan habis pada 30 Juni besok. Agen dari Spinazzola yaitu David Lippi lantas dimintai keterangannya perihal kelanjutan karir sang bek sayap di Stadion Olimpico. Kepada Sports Italia, Lippi menyebutkan bahwa tahun ini adalah tahun terakhir Spinazzola bermain untuk Roma dan kliennya tidak akan menambah lagi masa baktinya untuk tim serigala ibu kota. Dilansir Mirror, Chelsea akan lebih mudah untuk mendapatkan Artem Dovbyk sebab Dovbyk dan Wenger The Blues Mikhailo Mudryk sama-sama dalam satu agen yang sama, Alik Football. Kedua pemain tersebut pun sama-sama berasal dari Ukraina. Mudryk bisa saja yakinkan rekan timnasnya itu untuk bergabung ke Stamford Bridge. Harga pasaran Dovbyk kini ada di angka 40 juta pounds, harga yang dirasa tidak akan sulit buat ditebus Chelsea. Arsenal menjadikan penggunaan jersey serba putih sebagai tradisi tahunan dan tahun 2024 ditetapkan menjadi tahun ketiga mereka. Jersey Arsenal tanpa warna merah ini akan dipakai saat menghadapi Liverpool di putaran keempat Piala FA saat mereka terus berkampanye melawan aksi kriminalitas dan kekerasan remaja. Ini adalah pertama kalinya Arsenal tampil di kandang sendiri dengan mengenakan seragam serba putih. Penggawa Augustin Nice, Youssef Attal menjadi salah satu pesepak bola yang menyatakan dukungannya terhadap Palestina.
Sayangnya dukungan itu justru membuatnya kini divonis percobaan 8 bulan penjara dan denda 764 juta rupiah. Atal dianggap melakukan ujaran kebencian karena membeberkan segala kekejaman Israel terhadap Palestina. Meski demikian, Atal tetap diberi kesempatan untuk mengajukan banding dalam waktu 10 hari. Wayne Rooney dipecat Birmingham City setelah baru melakoni 15 laga. Sebelum pemecatan itu muncul laporan tidak harmonisnya Rooney dengan para pemain. Awalnya sih baik-baik saja, tetapi para pemain kerap jadi pelampiasan kalau kalah. Rooney pun kabarnya jarang terlibat di sesi latihan. Malah para asistennya yakni Carl Robinson dan John Olsey yang bekerja lebih keras. Arsenal melayangkan protes ke Badan Wasit Inggris Professional Game Match Official Limit. The Gunners merasa Bukayo Saka kurang dilindungi. Protes itu diajukan Arsenal melihat fakta Bukayo Saka jadi salah satu pemain paling sering dilanggar di Premier League. Saka menjadi pemain nomor 3 paling sering jadi korban lawan. Musim ini Wenger 22 tahun itu sudah dilanggar 87 kali. Dalam laporan Daily Mail, Arsenal disebutkan meminta wasit bersikap lebih tegas dan gegas. Klub Premier League Manchester United dilaporkan belum akan berpisah dengan Aaron Wan-Bissaka. Sang bek dilaporkan akan diperpanjang kontraknya dalam waktu dekat ini. Proses negosiasi ini sudah berlangsung. Saat ini MU sedang mencoba meyakinkan Wan-Bissaka untuk tetap bertahan di MU. Setan Merah juga dikabarkan menawari sang bek kenaikan gaji yang cukup signifikan agar mantan bek Crystal Palace itu mau bertahan di Old Trafford. Erik ten Hag nampaknya bisa bernafas lega. Investor baru MU Sir Jim Ratcliffe dikabarkan belum akan memecat pelatih asal Belanda tersebut. Dilansir ESPN, Ratcliffe menilai bahwa Erik ten Hag adalah sosok yang tepat untuk menangani Manchester United. Ini terbukti di musim pertamanya sang pelatih mampu memberikan banyak sumbangsi bagi Setan Merah. Jadi, Ratcliffe menilai Erik ten Hag masih bisa dipertahankan agar proyek yang sudah dibangun bisa dilanjutkan. Mantan striker timnas Kroasia Nikola Kalinic kembali ke klub masa kecilnya Hajduk Split. Kalinic akan memperkuat Hajduk untuk ketiga kalinya. Kalinic yang berusia 36 tahun gabung dengan status bebas transfer. Menurut laporan Fabrizio Romano, kesepakatan dengan Hajduk kali ini tidak melibatkan banyak uang. Kalinic hanya akan mendapatkan upah 1 euro atau sekitar 16,9 ribu rupiah untuk durasi kontrak selama 5 bulan. FC Köln akhirnya resmi menunjuk mantan pelatih St. Pauli dan FC Basel, Timo Schulz, untuk menjadi pelatih baru menggantikan posisi Steven Baumgart yang mengundurkan diri. Timo akan memiliki tugas yang cukup berat untuk mengangkat Köln keluar dari zona degradasi kompetisi Bundesliga musim ini. Hingga memasuki jeda musim dingin 2024, FC Köln masih terdampar di urutan ke-17 dari 18 peserta di kompetisi Bundesliga. Lansir Football Espanya, Real Madrid kabarnya memberikan koki pribadi khusus untuk Jude Bellingham. Koki yang direkrut oleh Los Blancos pun tidak main-main, yakni Alberto Mastrometto. Laporan tersebut dikabarkan oleh Relevo. Keputusan Bellingham untuk memecat Mastrometto ternyata karena alasan ketidakcocokan menu makanan. Gelandang berusia 20 tahun itu sudah berdiskusi dengan ibunya dan memutuskan untuk memecat sang juru masak. Kylian Mbappe kini memasuki 6 bulan terakhir dalam kontraknya bersama PSG yang habis pada 30 Juni 2024. Bintang asal Prancis itu sudah dikaitkan dengan Real Madrid dan Liverpool. Mbappe pernah mengatakan tidak punya keinginan untuk memperpanjang kontrak bersama PSG. Namun yang terbaru, pemain internasional Prancis itu menyatakan belum membuat keputusan apapun terkait masa depannya. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.